Buat kalian sukses itu apa sih? Definisi sukses. Kalau untuk pencapaian mungkin sejauh ini yang prestigious kayaknya belum ada. Tapi kalau untuk bangga, mungkin bangga banget sama diri sendiri karena udah bisa nge-push untuk selalu keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena dulu sebenarnya pas tamat itu sempat nganggur selama kurang lebih 7-8 bulan karena Ada juga orang tuh yang kayak apa ya, kalau saya lihat sih kayaknya dia kerja sesuatu tuh kayak take time banyak banget gitu. Kalau Fanny itu mungkin yang tadi yang di awal kayak dari cara bicara, cara logat itu sempat ditanyain, oh ternyata di Sumatera itu cara bicara seperti ini. Terus ada beberapa kosakata tuh yang mereka ternyata ini apa ya maksudnya? Oh ternyata ini gitu. Iya benar banget. Asoy. Nah itu siap. bisa jadi Siap. bahan. Jadi orang di sini tuh taunya siap itu kita udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PCR Squad. Welcome back to Silver Voice Podcast Series Perak 25 tahun Politeknik Kalteks Riau. Bersama saya Zainal. Melalui Silver Voice, kita akan menghadirkan suara, gagasan, dan refleksi dari para tokoh serta insan terbaik PCR dalam menapaki perjalanan seperempat abad pengabdian di bidang pendidikan vokasi. Dan masih dengan edisi Ibu Kota. Jadi hari ini kita mengundang 3 orang bintang tamu, yaitu alumni-alumni kita yang sedang mengadu nasib di Ibu Kota. Ya, kita sambutlah ini 3 orang alumni PCR. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan buat kita semua di sini. Oke. Ada Rizka, ada Afrianda, ada Hari. Tapi mungkin lebih afdol kalau misalnya kita minta mereka yang kenalan dulu. Oke, kita mulai dari ladies first ya. Mulai dari Rizka dulu. Oke, sebelumnya halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rizka Widasanti, alumni Politeknik Kalteks Riau, generasi 2020, program studi akuntansi perpajakan. Sekarang bekerja di PT Pintara Solusi Teknologi sebagai accounting. Oke, next. Oke, halo teman-teman semua. Nama saya Muhammad Afrianda, generasi 20, Teknik Elektronika Telekomunikasi, jurusan Teknik Industri, dan sekarang saya bekerja sebagai remote as Worldwide Sales Marketing Specialist di Adam Elements, Taiwan. Next. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Hari Rahmat Ghazali. Saya program studi Teknik Informatika angkatan 2007 atau kita sebut G7. Saat ini saya bekerja sebagai IT konsultan di Freeport Indonesia. Wah, pokoknya malam ini pas banget karena sebenarnya ini diwakili oleh 3 jurusan yang berbeda. Ada jurusan bisnis komunikasi, jurusan teknologi industri, dengan jurusan teknologi informasi. Kamu yang paling tua berarti ini. Tua banget. Tua banget, udah sama tua sama saya. Oke, gimana nih rasanya teman-teman kerja di Jakarta? Ladies first. No, anyone lah, bebas aja sih. Well, it's fun. Fun. Kenapa? Karena beda sama di Rumbai. Sebagai seseorang yang suka explore, I'm very enjoying tinggal di sini dan bekerja di sini juga karena ya bertemu orang-orang baru, lingkungan yang baru juga, dan ya seru aja. Kalau Rizka gimana? Kalau dari Rizka lebih ke adaptasi di awal tuh rada susah ya Pak ya, karena kan dari Riau terus juga ke Jakarta ada kultur yang berbeda, cara komunikasi, cara pandang. Itu mungkin salah satu yang bikin kita yang merantau ini juga bisa lebih improve gitu. Tapi rada struggling memang di awal. Benar, bahkan pernah dibilang jangan pakai bahasa daerah gitu. Oh, biar nggak kedengeran kayak Rumbainya gitu, pakai apa? Doh. Duh. Imbuhan. Hari gimana, Ri? Kalau di Jakarta emang terasa lebih banyak peluang dan tantangan ya. Maksudnya kalau mungkin kita dari Rumbai opsi untuk kayak kerja ya you know lah ya, perusahaan-perusahaan di Rumbai opsinya apa, top-topnya apa. Tapi kalau di Jakarta itu kita punya banyak opsi sih. Nah jadi selama kamu istilah kayak kita bisa mencoba ada opsi-opsi ini, terus kita punya skill set yang cocok, itu peluangnya sangat banyak gitu di sini. Bisa dapat sesuatu yang mungkin di luar ekspektasi kita sih. Dulu pernah kepikiran nggak yang kan ada orang yang Jakarta is not for me gitu. Ada orang yang gue pengennya di kota besar nih kayak di Jakarta. Kalau saya sendiri sih kepikiran memang dulu
saya nggak akan kerja di ibu kota karena it's too much for me gitu. Nah kalau kalian pikiran nggak memang bakal kerja di sini atau dulu malah nggak kepikiran bakal kerja di Jakarta? Kalau Risa sendiri awalnya nggak kepikiran, Pak, ya, karena kan Jakarta bisa dibilang jauh, terus juga, perempuan mungkin salah satunya untuk merantau yang lebih jauh tuh lebih strict, tapi untuk peluang memang benar kata Pak Hari, banyak peluangan daripada di Pekanbaru untuk, job hiring-nya, apalagi untuk accounting, apalagi yang Big Four juga pada di Jakarta, peluangnya juga lebih banyaknya di sini. Coba. Kalau saya pribadi sih lebih ke karena dari dulu tuh nggak pernah mikir semua tuh batasnya tuh gimana gitu loh. But then waktu saya tahu limit saya kayak gimana, I always try to push dan akhirnya ya sampai di sini dan tapi ya nggak se-amaze gitu loh. Maksudnya kayak oh finally di sini gitu loh. Terus juga karena dari dulu tuh I always try to dream as big as possible. Jadi yang ngerasa kalau kerja di sini tuh kayak possible aja dari dulu. Ari dulu malah mulai di Rumbai ya? Iya, saya mulai di Rumbai. Sebenarnya dari awal wisuda itu udah plan sih pengen ke Jakarta. Cuma memang waktu itu apa ya kayak review diri sendiri juga kayak misalnya kayak skill set kita atau pengalaman kayaknya juga belum begitu bagus. Terus kalau kita review kayak perusahaan itu kayak untuk apa ya, fresh graduate di Jakarta itu sudut pandang saya kayaknya agak susah survive. Kenapa? Kan kita tahu kayak living cost di Jakarta lumayan kan. Jadi kalau misalnya fresh graduate itu apa ya itu pas banget sih. Struggling banget dengan Iya. living from paycheck to paycheck gitu ya. Betul. Makanya kemarin itu agak pending cari pengalaman dulu sekitar tahun 6 tahun kerja akhirnya baru move ke sini. Jadi kayak sebenarnya kayak udah jadi middle lah. Kalau dari middle kita masuk ke ke Jakarta itu lebih easy sih kayaknya persaingan gitu. Sama juga apa namanya nanti yang kita dapat itu apa ya kayak misalnya salary dari sana itu benar-benar bisa menjamin kita lebih survive gitu. Nah dulu dari awalnya kan di Chevron kan ya, habis dari Chevron terus pindah ke Freeport ke Jakarta. Itu awalnya gimana cerita dari Rumbai habis itu ke Jakarta? Ya. Jadi memang sebenarnya kan awal mula karir tuh dari magang sih Pak Jay. Magang. Mr. J. Jadi memang kan kita ada magang 6 bulan di Chevron. Di Co-op ya? Co-op itu. Nah setelah 6 bulan itu selesai, sebenarnya saya belum wisuda, tapi udah ditawarin langsung sama tim manajer sana direkrut jadi kontraktornya Chevron gitu kan. Bermodalkan SKL surat keterangan lulus tapi belum wisuda gitu kan. Ya udahlah kita kerja di sana kurang lebih 6 tahun. Kenapa? Karena memang sudut pandang saya Chevron itu kan perusahaan top lah ya. Jadi maksudnya teknologinya bagus, ilmu yang kita dapat bagus. Jadi kita lebih nyaman juga di situ gitu kan. Nah setelah itu kebetulan saya menjaga networking sama senior. Jadi senior tuh ada yang resign terus pindah ke Jakarta. Nah pas dari Jakarta itu dulu perusahaannya Aksa Mandiri namanya sendiri. Jadi kebetulan di sana tuh ada posisi gitu. Dia nawarin ke saya minat nggak pindah ke Jakarta. Terus pas saya coba interview, ya kan datang sini interview, ternyata ditawarin langsung level senior gitu. Which is itu apa ya istilahnya kalau gaji saya saat itu tuh langsung kali 3 gitu. Dan itu menurut saya sih worth it banget untuk pindah untuk diambil. Makanya itu udah yakin deh mari kita coba pindah ke Jakarta gitu. Kalau ngomongin dari transisi nih, terutama kalau kalian yang lumayan baru lulus lah ya. Transisi dari mahasiswa PCR kemudian masuk ke dunia kerja. How did it go gitu loh? Smooth atau agak sedikit struggling atau gimana? Oke, kalau saya pribadi dari masa transisi, kalau selama di kampus itu kan lumayan suka bersosialisasi sama orang-orang gitu. Dan itu salah satu skill yang membawa saya sampai sekarang itu adalah ya mudah bersosialisasi sama orang, komunikasi. Itu sangat membantu lah, sangat helpful untuk saya hidup di Jakarta sekarang. Kenapa? Karena bertemu orang-orang baru yang sudut pandangnya tuh otomatis beda karena culture-nya juga dari tempat yang berbeda-beda kan. Nah itu jadi kalau untuk masa transisi ada strugglingnya sedikit cuma nggak yang susah itu kalau untuk saya pribadi. Kalau Risa sendiri mungkin awal pas dari strugglingnya mulai dari cara komunikasi, apalagi anak baru fresh grad, terus juga awal-awal itu udah kayak dihadapin dengan pressure yang real nih, terus juga
kontribusinya harus lebih, terus juga ada silent learning-nya juga harus bisa mengejar apa yang ada di ibu kota ini untuk ilmu-ilmunya. Pernah ngerasa minder nggak? Kalau ngebandingin diri kita sama teman-teman yang dari kampus lain, apalagi kalau dia kampusnya top di daerah Jawa, we know lah kan ya. Pernah nggak ngerasa? Kalau minder tuh pasti dia paling sedikit karena mereka tuh udah punya privilege duluan untuk punya peluang lebih gede mulai dari Karena magang. nama besarnya tadi ya? Yes, betul. Terus juga senior-senior gak rata-rata alhamdulillahnya emes mereka dari background yang accounting banget, ada yang dari Big Four, ada yang dari Big Ten, itu juga ngebantu meskipun minder tapi ngebantu untuk kita bisa belajar lebih banyak dari mereka banget seperti itu. What about you? Kalau minder sih nggak sampai yang minder banget, cuma paling kalau ditanya kadang lagi ada perkumpulan nih terus ditanya alumni mana gitu kan, terus kayak ada yang jawab dari top ini terus pas saya jawab mereka cuma familiar sama nama Caltex gitu. Oh, so jadi dulu jadi kampusnya di bawah nama Caltex. Terus saya explain kayak gimana backgroundnya, paling itu sih. Dan kalau untuk merasa minder, saya enggak, karena semua itu balik lagi ke yang kita ada sekarang gitu loh. Karena ya past is past, sekarang adalah sekarang. Jadi kayak ya udah nggak usah banding-bandingin gitu. Jadi fokus sama diri sendiri. Kalau kamu sendiri di perusahaan pasti banyak orang hebat kan? Iya. Udah perusahaan gede, pasti orang dari kampus-kampus gede yang apa sih namanya, organisasinya juga mungkin mereka gitu kan ya. So how did you face the... Memang kalau sedikit flashback kan, dulu emang waktu masih kuliah sempat ikut pagelaran mahasiswa TIK Gemastik. Emang waktu Gemastik itu tahun 2010 kita kan kampus top Indonesia ya. Di situ tuh kita lihat sih memang yang top Indonesia tuh mereka sapu semua, kayak medali emas mereka yang ambil semua. Dari sana tuh udah notice, wah ini kayaknya kalau ketemu sama orang-orang ini berat nih lawannya gitu. Tapi ternyata pas kita masuk ke pekerjaan, maksudnya kayak background kita tuh sama, maksudnya kayak kita nggak belajar programming, pakai teknologi yang sama gitu. Gapnya nggak sejauh itu sih ternyata gitu. Jadi maksudnya minder di awal ya dengan nama besar itu, tapi ya setelah kita berjalanin ternyata kita juga punya potensi yang besar. Pokoknya nama Caltex ini kalau kayak di perusahaan yang di Rumbai kan, yang Chevron itu kan orang-orang udah pada kenal kan teman-teman ini, didikan ini, karena memang kadang kayak yang di luar itu ada yang memang nama kampus gede ternyata tidak sesuai ekspektasi gitu, maksudnya kayak dia nggak ngerti ini nggak ngerti itu, sementara kayak kita tamatan kita ini langsung nyambung gitu ngerja itu. So it's actually not the brand name that matters ya, it's actually your own capacity. Yes. Nah, katanya kerja di Jakarta berat karena persaingannya gitu kan ya. You know lah, the environment, the competitiveness. Persaingan di Jakarta gimana sih? Kalau saya pribadi, sebelumnya kan saya kerja remote, jadi sedikit banyak tektokan sama orang itu paling sama partner company kita. Dan ya kalau untuk company saya sendiri, saya nggak ngerasa that competitiveness itu ada, karena ya tektokannya setiap hari paling kan online, meeting dan segala macam. Jadi saya nggak terlalu ngerasain apa itu namanya kompetitif. Cuma kalau untuk pas saya bertemu sama vendor, sama perusahaan-perusahaan partner, mungkin kelihatan slightly ada gitu loh, cuma kayak nggak terlalu into it, nggak terlalu nyari tahu, jadi ya paling nggak terlalu ini ya signifikan buat saya. Terus gimana? Kalau Risa mungkin kompetitif terus juga cepat di Jakarta itu. Kalau misalnya terkait persaingan juga semua orang di sini tentu punya skill yang hebat. Di situ kita harus punya ada satu value yang membawa diri kita itu lebih bisa berkontribusi banyak dan bermakna untuk di perusahaan itu sendiri. Jadi juga apalagi di perusahaan Risa itu ada performance review. Jadi emang setiap 1 tahun 2 kali itu bakal ada performance review, gimana KPI kita, kinerja kita, itu juga pasti bakal diapresiasi gitu. Gimana kalau di perusahaan murid? Ya, sama persis kurang lebih. Memang kita juga kayak gitu. Maksudnya kalau persaingan, mungkin kita ngomongnya persaingan mungkin internal misalnya sama tim. Kalau sesama tim kita itu lebih ke saling support. Terus kita juga ada performance review juga gitu untuk improvement. Memang kalau kayak persaingan tuh lebih kayaknya antara departemen gitu. Jadi kayak departemen itu kayak kadang mereka ada project, dia pengen projectnya tuh mengalahkan kita gitu. Jadi kayak kalau menurut saya sih persaingannya tuh
masih dalam tahap yang apa ya positif, karena itu kayak nge-push kita juga sih, nge-push kita jadi lebih kreatif dan lebih apa ya lebih bisa membuktikan diri kita gitu, seperti itu. Eh, waktu memutuskan nih kan akhirnya mau pindah ke sini gitu kan, pasti kan kita udah punya ekspektasi di awal, kita udah punya gambaran deskripsi awal bahwa ntar kerja di sana itu bakal 1, 2, 3 misalnya gitu kan ya. Nah ketika terjun langsung ada nggak yang berbeda? Kalau ternyata ekspektasi kita di awal begini ternyata turns out ya better atau worse gitu, ada nggak? Oh, ya, coba dulu. Ya, memang awalnya sebelum pindah ke Jakarta, saya pikir kayak apa ya, perusahaan lebih besar, kantor yang apa, biasa kan main office kan kalau di Jakarta kan. Kita mikirnya tuh kayak lebih ketat gitu, maksudnya kayak lebih ketat, lebih tegang gitu kan. Ternyata orang-orang di Jakarta tuh bahannya fun sih. Memang apa ya, memang kalau kerja kita yang penting productivity dijaga gitu ya. Tapi kalau masalah apa namanya, masalah ekspektasi kita dengan realita ternyata tidak seberat itu sih, lebih tidak seberat itu, kalau lebih kayak gitu. Kalian mana? Kalau Risa ekspektasinya waktu mau pindah ke Jakarta tentu lebih ke peluangnya juga lebih banyak, terus juga pada saat kerja ternyata real yang akan kita lakuin tuh ternyata seperti ini gitu. Terus juga selain itu terkait dunia pekerjaan itu ternyata harus lebih banyak inisiatifnya gitu, mungkin seperti itu aja. Kalau untuk saya pribadi, saya setuju tadi seperti Bang Ari bilang, orang di sini tuh saya suka culture-nya lebih chill gitu loh. Karena yang dinilai dari seseorang di sini itu adalah em, kinerjanya dan skill dan kemampuannya, nggak dari gimana mereka hal-hal yang somehow nggak relevan. Terus ya paling saya mungkin pernah merasakan hal itu sebelumnya sebelum ada di sini. Terus pas di sini ternyata orang itu cuma peduli kinerja sama ya udah as long as kita kerjain pekerjaan kita dengan benar, ya mereka appreciate gitu loh. Paling itu sih yang saya suka dari sini. Nggak ada yang ekspektasi di awal mungkin udah kepikiran, wah gue bakal kerja di lantai 40 gitu kan. Soalnya kalau udah ngomongin Jakarta pasti kita mikirin kerjanya di tower-tower yang tinggi gitu kan ya. Skyscraper dan semacamnya. Oke. Skill apa yang paling diuji pada saat bekerja? Jadi kan dulu pada saat kita kuliah kan kita diajarin macam-macam ya, nilai-nilai kita diterapin, nilai ideal, kita ada kuliah enabling skill, kemudian kita nggak boleh apa sih namanya telat, masuk jam 7, pulang jam 4 dan semacamnya, nggak boleh absen, komplain dan semacamnya. Nah, ternyata pada saat masuk ke dunia kerja apa skill yang paling diuji di perusahaan? Silakan. Ya udah sih. Kalau sudut pandang saya, skill yang paling diuji itu apa ya, lebih ke manajemen atau multitasking. Karena memang kalau kita kerja tuh realitanya kita nggak megang satu project gitu. Jadi mungkin ada beberapa project. Jadi kita tuh memang harus bisa manage sesuai dengan apa ya requirement ya, ekspektasi, terus meet deadline. Karena waktu kita di kampus juga kan kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak ada mata kuliah A, B, C, D, masing-masing ada projectnya ya kan. Ya, jadi itu kayaknya benar-benar skill itu mesti kita bawa dan bisa kita apa ya maksimalkan gitu. Jadi kita bisa make sure bahwa semua project yang kita pegang itu ya on track dan sampai ke ini sesuai ekspektasi gitu. What about you guys? Kalau Risa sendiri skill yang paling penting itu tentu di bidang accounting-nya sih. Waktu pertama jadi fresh graduate itu juga sempat head itu bilang journal basic itu harus dipahami oleh semua lulusan akuntansi gitu. Itu adalah basic skill yang paling penting di dunia accounting gitu. Tapi skill-skill yang lain kayak disiplin yang diajarin di kampus, misalnya kita masuk praktikum nggak boleh telat, itu juga kurang lebih similar sama kita masuk jam kerja jam berapa, kita absennya. Terus juga misalnya ada peraturan yang memang harus diikuti, itu juga salah satu skill ataupun nilai-nilai yang bisa dibawa dari PCR di dunia kerja. Kalau untuk saya pribadi, kita dulu mungkin di kampus sudah terbiasa dengan kehektikan dari project, seperti yang Mbak Hari tadi bilang, sama kayak tugas-tugas dari bermacam-macam mata kuliah yang otomatis fokusnya berbeda-beda. Itu sekarang ngebantu untuk saya mengerjakan hal yang berbeda pula dalam waktu yang sama. Ya balik lagi kayak jadi multitasking dan juga
harus apa ya, survival instingnya tuh harus ada gitu. Dan juga balik lagi, kita pas kuliah itu kan ada masa-masa di mana kita melakukan self learning. Nah, hal itu juga sangat ngebantu untuk sekarang karena walaupun kita punya basic skill yang kita bawa ke Jakarta, itu kadang nggak cukup. Kayak kita harus mengembangkan itu terus sampai di mana kita mampu untuk mengerjakan hal-hal yang diberikan oleh perusahaan. Kamu di perusahaan Taiwan ya? Yes. Ini dia pernah dulu ikut student mobility 1 semester ke Taiwan. Tahun berapa? 2002 2022 sampai 2023. 2022 sampai 2023 ya di Taiwan. Sekarang di perusahaan Taiwan juga. Iya, pesan. Kira-kira ada yang beda nggak sih antara culture mereka sama culture Indonesia? Kan kamu baru balik dari Taiwan kan? Iya. Nah, waktu kamu baru-baru ini ke Taiwan ngelihat vibes atau apa ya, working environment di sana dibandingin dengan yang di Indonesia, apa yang paling berbeda? Pertama, mereka chill banget dengan artian mereka nggak harus dalam kerja, ya mereka balik lagi yang saya bilang tadi, kita tuh dinilai menurut kinerja dan skill kita. Jadi as long as kita mengerjakan hal dengan baik, kita nggak peduli dengan hal kayak kita sama bos kita mau panggil, maksudnya mau chill, dan environment-nya tuh lebih kayak ya siap gimana ya, kayak kita tuh nggak harus yang terlalu hormat gitu loh. Kayak kadang di sini tuh kan mungkin pernah dapat beberapa cerita dari teman-teman yang kerja di sini, mereka tuh kayak kadang sama atasan kayak ada yang maaf banget, kayak ada yang harus hormat, kayak harus pakai chatnya jam segini, harus ada apa namanya ya, format chat yang sopan banget gitu. Sedangkan kalau saya sama manajer yang di sana itu lebih kayak ya pokoknya membahas pekerjaan ya dengan chill aja. Jadi kitanya juga maksudnya tenang mengerjakannya, itu enggak yang harus mikir, aduh ini salah chat ya nggak ya, atau something like that. Itu kayak salah satu hal yang paling signifikan sih. Pernah ngalamin hal yang unik atau lucu atau serem atau ya gitulah pokoknya selama kerja di sini? Oh, kalau dari saya kayaknya lebih ke lucu sih. Memang kalau kita waktu di kampus kan kita udah terbiasa ya, kayak masuk jam 7 pulang jam 4. Juga kemarin pas kerja pertama di Chevron juga kayak gitu. Mereka kan memang jam 7 pulang jam. Nah, kalau di Jakarta kan memang agak lebih longgar kan. Memang sih dibilang jam 8 sih mulai kerja gitu. Cuma kita jam 7.30 udah datang. Dan itu benar-benar kayak zong gitu. Maksudnya kayak nggak ada orang, nobody gitu kan. Rata-rata kalau di sini tuh kayak apa ya, istilah kayak mereka itu lebih ya mungkin datangnya jam 9-10, tapi mereka tuh memang pulangnya tuh lama banget sih, sampai jam 9 malam, 10 malam. Jadi itu kayak Itu karena ngindarin macet kali. ya lebih ya ada yang dari macet, ada yang memang nggak tahu ya, kalau ada juga orang tuh yang kayak apa ya, kalau saya lihat sih kayaknya dia ngerjain sesuatu tuh kayak take time banyak banget gitu. Ya maksudnya kayak kalau saya pribadi sih lebih cenderung kayak cari idea gimana sih cara smartnya buat ngerjain itu supaya nggak takes time, terus kita bisa move ke another task gitu kan. Nah, kalau orang tuh kayak gitu sih, karena memang apa ya, kalau kita tahu kayak di Jakarta kan memang orangnya kan apa ya, banyak yang santai juga ya, misalnya kayak ngobrol sana sini itu memang kerjanya itu sampai nggak kekerjain gitu. Jadi kayak gitu lah, maksudnya kayak funny gitu, kenapa mereka manage-nya seperti itu gitu. Kalau kalian ada nggak? Walaupun masih baru pasti ada yang hal yang lucu atau yang menegangkan selama bekerja? Kalau funny itu mungkin yang tadi ya Pak, yang di awal kayak dari cara bicara, cara logat itu sempat ditanyain, oh ternyata di Sumatera itu cara bicara seperti ini. Terus ada beberapa kosakata tuh yang mereka ternyata ini apa ya maksudnya? Oh ternyata ini gitu. Iya benar banget. Asoy, Nah itu Siap. bisa jadi bahan. Jadi orang di sini tuh taunya siap itu kita udah siap pergi ke suatu tempat. Kayak kita lagi siap-siap. siap juga gitu. Iya, terus kalau orang di sini tuh kayak apa ya, siap sama selesai. Kan kita tuh udah siap nih. Udah misal kita lagi ngerjain sesuatu, ngerjain PR, udah siap. Udah siap mau kemana gitu. Harusnya itu udah selesai gitu. Sama ini minyak. Kalau isi minyak di sini isi bensin. Yes. Memang isi bensin kali. Ya, kalau saya sih Ada roh. Kamu apa? Rohul. Talu Kuantan. Teluk Kuantan. Kuantan. Vela.
Oke, so tadi kan mention gimana teman-teman dulu kuliah di PCR. So somehow sebenarnya ada hal yang sangat berguna lah ya pada saat itu. Karena kan anak PCR kan biasanya suka kayak wah menderita banget gitu loh karena kuliahnya terlalu disiplin apa. Tapi ternyata turns out it's actually very effective dan benar-benar useful banget di dunia kerja. Nah, buat teman-teman nih bertiga, skill yang paling membantu di dunia kerja itu apa sih? Yang didapatin dari PCR? Kalau dari PCR itu mungkin dari sisi praktikumnya itu benar-benar impactful waktu di dunia kerja. Jadi waktu kuliah itu kita praktik memang langsung dihadapin dengan case-case yang mungkin similar dengan dunia pekerjaan, apalagi di accounting terkait transaksinya. Terus penggunaan tools Excel itu juga sangat membantu banget waktu masuk jadi tenaga profesional gitu. Karena untuk beberapa peers itu mungkin dari beberapa kampus mungkin tidak ada yang mempelajari yang praktikum banget, bahkan ke working papernya gitu. Itu benar-benar ngebantu dari sisi praktiknya, terus juga dari project-projectnya, terus juga dari research dengan dosennya itu juga ngebantu untuk improve di bidang accountingnya khususnya. Oh gimana? Kalau untuk saya pribadi, walaupun sekarang saya posisinya as a sales marketing specialist, dulu kan waktu di PCR saya pas di teknik elektronika telekomunikasi itu mostly belajar tentang electrical. Nah, karena perusahaan saya yang sekarang bergerak di bidang teknologi, specialistnya di electrical, jadi untuk memahami komponen-komponen, terus kayak deskripsi produk itu tuh nggak terlalu struggle lagi. Dan juga mungkin ya mungkin ini kayak udah saya bilang sering banget PCR waktu itu support sampai saya bisa ikut ISMA. Itu kan saya dapat international exposure, terus culture exposure yang sangat membantu saya untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja saya sekarang, yang mana which my company sekarang kan located di Taiwan. Jadi kayak untuk struggle beradaptasi dengan lingkungan kerjanya tuh udah nggak yang segimana banget. Jadi untuk waktu itu sekali lagi terima kasih Politeknik Kalteks Riau udah memberikan saya Kecepatan dia ngasih apa? Enggak, waktu itu kayak nggak bisa. Terima kasih ya. Maksudnya itu kayak salah satu turning point dalam hidup saya juga sih waktu itu. Seperti itu, teman-teman. What about you? Kalau sudut pandang saya kayaknya lebih apa ya? Mungkin durability ya. Durability. Maksudnya durability di sini maksudnya kita kan tahu kan kalau di PCR itu kan kuliahnya dari jam 7 sampai jam 4. Betul. Setelah itu tambah lagi tugas-tugas dari project A, B, C, D, dosen A, B, C, D gitu kan. Secara nggak langsung tuh sebenarnya kayak apa ya, menempa kita jadi strong ya. Misalnya strong dari mental, strong dari pikiran. Kadang mungkin ada orang yang pintar tapi mungkin dia nggak support itu mentalnya. Maksudnya kayak di post kayak gini udah nggak kuat mikir, udah males gitu kan. Tapi kalau di PCR ini ya kan kita ditempa kayak gitu, kita tuh kayak apa ya, lebih durability, lebih bertahan gitu, jadi performance-nya top gitu. Jadi menurut saya itu salah satu apa ya, skill yang oke yang ditempa dari PCR salah satunya sih. Nah, ngomongin masalah bener kan? Sebenarnya lebih kepada validasi. Bener nggak kalau misalnya orang atau lulusan dari vokasi itu punya keunggulan yang let's say comparatively better? Bener apa enggak? Oke, mungkin kalau dari saya, menurut saya tuh benar banget. Kenapa? Kita kalau di vokasi itu kan memang apa ya, 70% praktikum ya, maksudnya lebih banyak praktikal gitu ya. Apalagi kayak IT nih, kalau IT kan teori-teori kan, ya kita ya misalnya kayak source code-nya seperti itu gitu kan. Tapi kalau kayak praktikum itu kan langsung praktek, gini ngoding, input proses output selesai. Nah, pas kita kerja ya itu tuh langsung connect aja sih. Jadi pertama kali kerja tuh kayak ngerasa kayak disuruh buat project aja gitu. Jadi kalau kayak buat project itu kan pakai ini, database-nya ini, case-nya ini gitu. Nah, pas kita kerja tuh kayak udah kayak bedanya kalau di kampus sama dosen, di sini sama Jadi lebih santuy jadinya ya. Iya, langsung kayak set ya. Wah, seru banget kayak gitu. What about you guys? Kalau saya pribadi ada pro kontranya sih. Secara realistis kita yang dibiasakan untuk bekerja atau belajar very practical, kadang melupakan bahwa ada hal yang namanya sosialisasi. Maksudnya nggak semuanya, cuma saya ngelihat kurang lebih ada orang-orang yang terlalu fokus sama practical field, tapi mereka lupa belajar cara bersosialisasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena kita mau nggak mau, saat kita pergi ke suatu tempat yang baru, kita harus beradaptasi dengan lingkungan tersebut gitu loh. Jadi
ya harus ada keseimbangannya sih. Cuma kalau untuk praktikal saya setuju banget karena kita nggak yang se-struggle itu lagi untuk memahami pekerjaan yang diberikan. Berarti sama juga. Iya, sama karena vokasi lebih banyak praktikalnya, terus juga untuk sosialisasi kalau misalnya memang di kampus kita banyak ikut kegiatan juga, balance antara akademik, terus juga balance dengan kegiatan-kegiatan mungkin bisa lebih balance gitu antara praktikal dan sosialisasinya. Yes. Karena di PCR juga banyak hima Nah, organisasi. Jadi kalau bisa ikut ke mana yang sekiranya kamu bisa berkembang di situ gitu. Organisasi. Kira-kira ada nggak ya memorable peran dari dosen atau organisasi atau siapalah yang ada di PCR itu terhadap penguatan diri kalian lah gitu loh. As a graduate ya, as a student gitu kan ya. Mungkin sering ikut lomba dulu kan. Kira-kira gimana nih? Ya, sebenarnya kalau dibilang peran, dosen pasti banyak banget perannya, organisasi juga banyak. Cuman kalau mungkin yang lebih berkesan mungkin organisasi. Kenapa? Kemarin emang waktu kuliah itu sempat ikut OBEM, ITSA juga ikut gitu kan. Nah, di organisasi ini kita belajar kan kita ada meetingnya juga kan untuk project atau untuk event gitu kan. Nah, di situ tuh kita tuh sama-sama share idea kita untuk sampai itu bisa direalisasikan. Terus juga belajar jadi satu komando, kan ada presiden BEM ya, atau kalau di ITSA itu kayak di hima itu gubernur gitu kan. Nah, itu tuh melatih kita benar-benar kayak satu suara, satu tujuan gitu. Jadi kayak benar-benar terfokus gitu. Jadi mungkin yang lebih memorable lebih di organisasi seperti itu. Terus Kak? Kalau Risa sama si dosen juga pastinya tentunya berperan sangat besar, terus juga organisasi karena di organisasi itu kita seperti as a team, jadi kayak ketika ada suatu event atau suatu masalah kita bakal problem solvingnya bareng-bareng, jadi di situ kita bisa lihat pandangan ataupun pendapat dari berbagai macam orang, jadi kita dilatih seperti tim di tenaga profesional gitu. Mau nambahin? Kalau untuk saya pribadi sih dosen berperan besar juga untuk perkembangan saya selama di kuliah, karena saya juga orangnya waktu itu pas kuliah kan saya sempat kaget ya karena tiba-tiba masuk teknik, dan sebenarnya waktu itu nggak pernah kepikiran masuk ke jurusan teknik gitu loh. Ternyata pas sampai di sana ya sempat struggle di awal-awal, cuma dosen selalu ngebantu, dan juga untuk perkembangan di organisasi saya juga join hima AET sama choir. Jadi choir ini saya sukai kenapa? Karena itu lintas jurusan kan, dan saya get to know a lot of people dari jurusan lain. Nah, itu salah satu hal yang saya suka sih pas selama di PCR. Selama sudah berkarir lah ya, atau boleh lah kalau misalnya terlalu berkarirnya baru berapa bulan gitu kan ya. Baru banget soalnya kan. Kira-kira pencapaian yang paling dibanggakan apa? Kita mulai dari yang masih hijau ini lah. Apa yang pencapaian yang paling kalian banggakan selama ini? Kalau nggak ada kalau misalnya terlalu dekat dengan kerjaan pas kuliah lah, mau tamat juga boleh lah. Mungkin pencapaian pertama itu bisa masuk tenaga profesional sebelum lulus kuliah. Jadi sebelum lulus kuliah tuh sebelum lulus sudah direkrut? udah, tapi bukan di Bintara, ada sebelumnya lagi. Itu as a contract itu juga ngebantu value waktu untuk pindah ke Jakarta. Terus juga selain itu mungkin pencapaiannya lebih ke diberi tanggung jawab lebih besar untuk handle 2 intern untuk sekarang. Jadi ada support dari intern untuk job desk yang sekiranya masih level basic, jadi Risa bisa difokuskan lebih ke levelnya lebih advance gitu. Kalau untuk pencapaian mungkin sejauh ini yang prestigious kayaknya belum ada, mungkin OTW. Tapi kalau untuk mungkin bangga banget sama diri sendiri karena udah bisa nge-push untuk selalu keluar dari zona nyaman. Kenapa? Karena dulu sebenarnya pas tamat itu sempat nganggur selama kurang lebih 7-8 bulan karena milih-milih. Ya guys, jadi mungkin kalau untuk adik-adik yang baru mau tamat, kalau bisa nggak usah terlalu milih-milih karena in this economy itulah.
kerja yang baik aja gitu loh selama halal. Karena sebelumnya saya juga sempat kerja di kafe jadi barista selama 3 bulan sampai akhir tahun lalu, sampai akhirnya dapat pekerjaan ini karena salah satu teman saya yang di Taiwan ngirim kayak ada open recruitment, terus saya sempat kirim CV dan interview, akhirnya keterima. So but shout out to Viga, manajer saya. Dan juga apa ya? Ya pokoknya kayak balik lagi karena PCR memberikan saya modal untuk maksudnya kayak bekal gitu loh, bekal ilmu international exposure. Jadi saya ada di sekarang. Kamu Gen Z juga enggak kan ya? Millennials kan? Iya, jatuhnya apa ya? Millennials kan? Sama-sama saya kan? Iya. Kalau Gen Z kan beda jawabannya. Iya. Kalau kamu gimana? What would you be proud of? Mungkin yang pencapaian yang membanggakan ya salah satunya mungkin itu ya bisa kerja sebelum wisuda, sebelum lulus gitu ya. Terus juga tempat kita bekerja itu salah satu perusahaan yang oke gitu. Maksudnya kayak kalau dulu di Chevron, terus sekarang di Freeport, yang mana itu kan kalau kita lihat kan apa ya lumayan membanggakan masuk ke sana. Nah di samping itu juga ternyata kita bisa ngasih impact gitu ke sana. Jadi contohnya memang waktu di Chevron itu kan banyak project, saya ikut banyak project. Nah di sana tuh ada kayak apa ya reward gitu, award. Nah apa namanya kayak terima kasih award, teladan award something. Iya, teladan awards. Nah itu kan award itu biasanya dikasih langsung. Saya udah dapat beberapa, itu salah satunya udah dari manajer, GM, Vice President, paling tinggi itu Executive Director Chevron. Jadi maksudnya itu tuh kenapa bisa sampai mereka recognize itu gitu kan, berarti kan kita meet target dan mungkin hasil itu adalah ekspektasi mereka gitu. Nah itu merasa bangga ternyata kita bisa memberikan impact gitu. Bagi kita mungkin kayak gini-gini nih, tapi bagi mereka tuh kayak something big gitu, kayak mantap banget nih bisa kayak gini, dan sangat membantu efisiensi banyak hal, baik mungkin dari kayak human resource-nya atau mungkin dari time-nya gitu. Jadi membanggakan sih bagi saya kalau bisa memberikan impact seperti itu. Buat kalian sukses itu apa sih? Definisi sukses? Ya pertanyaan Beauty pageant gitu. What is success to you? Mungkin karena baru fresh grad, mungkin kurang lebih 2 tahun bekerja di tenaga profesional, mungkin sukses itu lebih ke gimana menjadi diri kita lebih baik aja sih, lebih baik dari sisi sikap, moral, terus juga pekerjaan tentunya. Jadi jangan cepat puas, terus harus as long as kita ada perkembangan lebih baik, itu bisa dibilang sukses untuk diri sendiri. Kalau misalnya dalam hal pekerjaan mungkin bakal beriringan sesuai dengan effort yang bakal kita berikan. What about you? Well, sukses itu gimana mau sukses kalau banyak tapi gitu kan. Tapi karena sekarang saya ngerasa udah nyaman dan bahagia sama diri saya yang sekarang, karena dulu sempat ngerasa minder dan gak bisa open as myself di saat lingkungan yang sebelumnya, but then sekarang udah mencoba nyaman dan pede sama diri sendiri, ya terkait apapun itu kekurangannya. Itu salah satu kesuksesan terbesar sih yang saya rasakan, karena saya percaya sukses itu datang seiringan dengan kata bahagia. Jadi kalau orang yang sukses pasti bahagia, dan orang yang bahagia pasti udah sukses. But then ada yang namanya sukses, ada yang namanya finish line. Nah, kalau untuk sukses, selama saya melakukan hal baik dan tidak merugikan orang lain, saya merasa sukses. Tapi kalau untuk finish line, I'm just not there yet gitu loh. Iya. So what would be your finish line? Financial freedom? One of them maybe. Hari gimana? Ya jujur sukses tuh apa ya, itu kayak sesuatu yang besar banget point of view-nya. Maksudnya kayak mungkin di bagian eksternal ya, mungkin kayak orang melihat mungkin sukses, tapi bagi diri sendiri kita belum tentu udah ditilik sukses. Kenapa? Karena kalau dari sudut saya sendiri, sukses itu kita pertama apa yang kita kerjakan itu kita sukai gitu ya. Maksudnya kayak nggak ada tekanan, kita tidak suka tapi dilakukan gitu kan. Terus bagi saya juga sukses itu juga kayak impact sih. Maksudnya kayak impact itu kita bisa buat orang lain juga gitu. Contohnya kayak kalau sekarang ini kan saya juga kemarin tuh beberapa kali diundang ngasih training buat Bank Indonesia salah satunya gitu.
itu kan ibaratnya kayak share knowledge di situ gitu tuh, kayak rasa tuh enak nih bisa share apa yang pengalaman kita, ilmu kita ke orang lain, jadi orang lain juga improve gitu. Terus juga dari sisi memang sih finansial, orang-orang pasti bilang finansial lah, tapi memang percaya nih kalau menurut saya ya mungkin kita mungkin ngerasa finansial sukses itu salah satu finansial di angka tertentu gitu. Pas sudah sampai di angka itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang big banget sih sebenarnya gitu. Mungkin lebih ke ini ya, lebih kalau waktu saya setuju, waktu itu memang benar-benar kalau kita punya waktu yang lebih fleksibel itu lebih berharga sih daripada uang gitu. Memang kalau sekarang kan dari COVID ya 2018 itu saya WFH sampai sekarang itu udah lumayan lama. Nah itu tuh dari situ tuh kita dapat point of view baru gitu. Jadi maksudnya kayak walaupun kemarin udah dapat gaji naik, nah pas kita dapat waktu yang banyak nih, itu kayaknya tuh udah sukses. Kenapa? Kita lebih work life balance, kita menjalani apa-apa hobi-hobi kita, nge-gym ya kan, kalau Mr. Jo lihat jalan-jalan. Jadi menurut saya sendiri ya sukses tuh kalau versi kita mungkin lebih ke situ sih. Kita benar-benar bisa jadi jati diri kita sendiri, lakuin apa yang kita suka gitu, tanpa harus kayak under pressure untuk meet target-target orang lain gitu, di bawah kendali orang lain gitu. Kalau boleh mau ngasih tips nih buat teman-teman yang mahasiswa kita yang sebentar lagi bakal lulus kemudian berpikir untuk kerja berkarir di Jakarta, any advice? Kayaknya yang paling tepat Aduh. Bang Hari ya. Oke. Mungkin kalau advice, mungkin advice tuh bisa diterima, bisa enggak, bisa benar atau salah gitu. Cuman kalau dari pengalaman saya kan di Jakarta ini kurang lebih udah mau 10 tahun. Yeah. Nah, memang kalau dari sudut pandang saya, kalau mau pindah ke Jakarta itu kayaknya memang make sure kita bisa survive sih. Bagaimana cara kita bisa make sure kita survive? Kita bisa ngukur lah di diri kita sendiri. Maksudnya kayak skill set kita udah oke gitu kan. Terus kita pasti tahu lah kalau di Jakarta itu kan memang open positionnya banyak gitu. Tapi saingan juga banyak banget, bermacam-macam orang, jago-jago ada semua. Tapi memang ya balik lagi kan, memang bukan cuma jago doang kan, mungkin ada kayak communication atau personal skills gitu kan. Nah kita mesti sadar diri dan bisa ngukur gitu kan. Terus kalau dari saya pribadi, untuk khususnya mungkin di IT ya, kalau di IT itu saya lebih rekomen kalau bisa mau move ke Jakarta tuh mungkin setelah punya pengalaman kayak 4 atau 5 tahun. Kenapa? Kalau kita nanti udah 4 atau 5 tahun itu pindah ke Jakarta, kita udah membawa banyak pengalaman. Terus nanti untuk dari position kita mungkin udah jatuhnya ke middle atau senior, ya which is itu dampaknya mungkin ke gaji ya. Kalau ke gaji kita lebih tinggi, itu kita lebih survive, lebih banyak opsi. Soalnya kan kalau kayak di Jakarta kita harus improve terus. Improve di sini maksudnya kita harus ada training lah, ikut training, workshop atau semacamnya. Nah, dengan adanya gaji lebih gitu kan, kita bisa spend budget lebih untuk improve diri gitu. Jadi kalau saran saya seperti itu. Oke. Harapan untuk PCR ke depan? Harapan untuk PCR ke depannya tentu bisa lebih go internasional, dikenal seluruh Indonesia, bahkan meskipun kita udah swasta top. Terus juga kelihatannya juga PCR udah mulai berkembang, nambah gedung, terus juga ada jurusan baru. Itu juga salah satu bentuk grow-nya PCR. Itu juga tentunya kita sebagai alumni juga ikut bangga menjadi salah satu alumni dari PCR. Kalau saya kurang lebih sama, semoga PCR keep growing dan juga terus menghasilkan alumni-alumni yang keren dan hebat. Iya, basic banget ya jawabannya. Iya memang harapan kita seperti itu sih, improve. Kalau saya flashback sedikit dengan dulu dengan sekarang ya, itu bagi saya tuh PCR tuh sudah sangat amat berkembang, sudah banyak banget prestasi-prestasi dan lainnya, dan itu kayak amazing sih bagi saya. Tapi tetap saya harapkan tetap keep going seperti itu. Terus mungkin kalau yang saya rasakan dulu waktu kita wisuda dari PCR, kita tetap butuh seperti bridge penjembatan. Maksudnya kayak mungkin ada senior yang kerja di perusahaan yang kita impikan. Nah, saya mungkin expect-nya kalau bisa mungkin agak lebih di manage mungkin koneksi antara alumni gitu. Alumni. Kenapa? Karena alumni itu kalau bagi saya tuh itu goal mahasiswa after wisuda kan pasti cari kerja kan. Nah, dengan adanya koneksi yang bagus antara alumni juga bisa sharing
harapan saya alumni itu benar-benar sharing tips, real tips gitu ya, real tips, how to apply, how to survive the test gitu kan. Nah, jadi maksud saya tuh kayaknya perlu ada semacam sesi tertentu atau apa ya, sharing seperti itu sih. Oke, Rizka, Ian, dan Hari, makasih banget nih ya sudah mau kita undang ke sini sebagai bagian dari podcast series Semarak Perak 25 tahun PCR. Jadi tahun ini PCR 25 tahun ya. So silver anniversary. Oke, dari Riau lahir langkah-langkah besar yang mampu menggebrak ibu kota dan membawa nama baik PCR ke level yang lebih tinggi. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode Silver Voice lainnya. Bye-bye.